Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Saya Ahmad Maludin Zulfikar Rahman, mahasiswa psikologi UIN Salatiga, mahasiswa mata kuliah psikologi positif, dosen pengampu Bu Widya Lestari. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu yang dimana saya mewawancarai seseorang dan saya akan mempresentasikannya pada video kali ini. Yang pertama, di sini saya sudah mewawancarai seorang perempuan yang dimana dia itu dengan background yang cukup, maksudnya yang agak menengah ke bawah, mohon maaf ekonominya, tapi dia itu bekerja yang dimana bekerja itu bayarannya itu kadang seikhlasnya dan juga kadang nggak dibayar, cuma mungkin makan dan ada beberapa bingkisan kalau ketika ngelesi. Nah, dia itu bekerja sebagai les. Baik, di sini saya mengajukan 3 pertanyaan yang sesuai dengan materi yang Bu Widya sampaikan. 6, saya mengambil 3. Yang pertama itu hope, flourishing, dan juga creativity. Yang pertama itu pertanyaan pertama itu hope, yang dimana materi dari hope, pertanyaannya adalah apakah Anda memiliki atau tujuan jangka panjang yang membuat Anda tetap bertahan dalam pekerjaan ini. Yang kedua, flourishing, itu pertanyaannya adalah apakah pekerjaan ini memberi Anda perasaan bahasa puas dan atau bermakna. Yang ketiga, creativity, apakah pekerjaan ini memberi Anda kesempatan untuk menyalurkan ide-ide yang kreatif. Baik, di sini dari 3 pernyataan itu, yang pertama, narasumber pertama menjawab ketika saya menanyakan itu adalah, jadi kamu akan mohon maaf. Baik, di sini yang pertama itu dari pernyataan pertama yang hope, apakah Anda memiliki atau tujuan jangka panjang yang membuat Anda tetap bertahan dalam pekerjaan ini. Baik, jawabannya dari saudara EM itu, misal EM itu yang pertama, tujuannya itu dia berpikir bisa mengembangkan pikiran dan bisa membuat berbagai cara untuk mengatasi anak yang tidak mau belajar, dan mungkin kedepannya suka bandel atau suka bisa buka bimbel sendiri karena sudah tahu cara-caranya. Baik, di sini tujuannya, intinya itu narasumber berpendapat bahwa pikiran itu bisa membuat berbagai cara untuk mengatasi anak saat ia tidak mau belajar, dan mungkin kedepannya bisa membuka bimbel sendiri karena sudah tahu cara-caranya. Ini menurut saya pada psikologi positif itu masuk pada harapan. Kenapa? Karena narasumber itu berpendapat bahwa dia bisa mengembangkan pikiran dan membuat berbagai cara untuk mengatasi anak yang tidak mau belajar, dan mungkin kedepannya bisa membuka sendiri. Lah, itu hope-nya. Lah, analisis dalam psikologi positif, harapan atau hope dalam psikologi positif adalah keyakinan seorang terhadap masa depan, yang dimana masa depan itu sendiri lebih baik serta memiliki strategi untuk menyapainya. Jadi narasumber itu memiliki hope yang jelas, yaitu ingin terus belajar, mengembangkan kemampuan mengajar, dan membuka bimbingan belajar atau bimbel sendiri di masa depan. Ia juga atau narasumber tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk mencapai tujuan yang lebih besar atau lebih bagus ke depannya. Hal ini menunjukkan bahwa narasumber itu memiliki harapan sebagai motivasi yang intrinsik yang mendorong narasumber untuk bertahan dalam pekerjaan meskipun ada tantangan dan bayarannya tidak sekira. Dan pernyataan kedua dari materi flourishing, saya ambil itu, apakah pekerjaan ini memberi Anda perasaan bahasa puas atau bermakna? Nah, narasumber menjawab puas karena tidak puas, capek, dibayar walaupun tidak seberapa, tapi dia itu melakukannya karena kemampuannya sendiri. Walaupun dari orang tua sudah merasa dicukupi, tapi aku memang narasumber tuh merasa memang tidak sanggup kalau sehari-hari main HP terus. Aku butuh interaksi, atau narasumber itu membutuhkan interaksi dengan anak kecil, karena kalau di rumah atau di kos itu hanya main dengan anak kecil.
analisis psikologi positifnya dari pernyataan dari jawaban narasumber itu, menurut saya flourishing merupakan keadaan ketika seseorang merasa hidupnya bermakna, bahagia dan berkembang secara optimal maupun fisik maupun mental. Di sini narasumber itu merasa puas karena pekerjaan sejalan dengan kemampuannya sendiri, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, interaksi dengan anak-anak memberikan kepuasan secara emosional dan kebutuhan sosial menurut narasumber, atau emosional dan kebutuhan sosial narasumber. Jadi yang penting sehingga narasumber itu merasa hidupnya itu lebih bermakna ketika ia mengajarkan atau sedang melakukan bimbingan belajar atau les dengan anak-anak itu. Dengan memenuhi kebutuhan ini, narasumber itu mencapai kesejahteraan yang optimal kalau menurut psikologi positif. Kenapa? Meskipun secara material pekerjaan ini tidak menjadi prioritas utamanya, karena narasumber ternyata masih kuliah semester 5 sama dengan saya. Yang ketiga, saya mengambil dari creativity atau kreativitas. Pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber adalah, apakah pekerjaan ini memberi Anda kesempatan untuk menyalurkan ide-ide kreatif? Narasumber menjawab, tentu. Saya menjawab mengatakan kenapa? Tentu menyalurkan ide kreatif karena cara anak belajar kan berbeda-beda. Apalagi anak kecil kan masih zaman berkembang kan. Jadi bermanfaat, jadi berbeda. Jadi kita harus membuat ide yang kreatif agar anak bisa semangat untuk belajar, kata narasumber atau jawaban narasumber. Lah, dari jawaban itu, analisis psikologi positifnya adalah kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau penemuan-penemuan dari pikiran kita keluarkan dengan baru yang bermanfaat dan relevan, serta salah satu kekuatan karakter utama dalam psikologi positif. Narasumber menyalurkan kreativitasnya dengan menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik anak yang dia les atau dilakukan bimbingan belajar itu. Dengan berusaha menemukan cara-cara kreatif agar anak semangat belajar, ia tidak hanya mendukung perkembangan anak, tetapi juga memenuhi kebutuhan dirinya untuk terus berpikir kreatif dan juga inovatif dan juga kolaboratif. Kreatif ini membuat pekerjaannya lebih dinamis dan juga menarik, sehingga ia merasa terlibat dan termotivasi juga ketika melakukan bimbingan belajar dan atau les dengan anak-anak. Nah, saya berkesimpulan pada psikologi positif dengan jawaban narasumber. Yang pertama itu hope, flourishing dan juga kreatif. Hope, narasumber itu memiliki harapan yang jelas untuk masa depan, yaitu terus berkembang dan membuka bimbel sendiri. Itu harapannya. Yang ketiga, flourishingnya, ia merasa puas dan bermakna dan mendapatkan kesejahteraan emosional dari pekerjaannya, khususnya melalui interaksi dengan anak-anak. Ketiga, kreativitas atau creativity. Pekerjaan ini membuat ruang baginya untuk menyalurkan kreativitas dalam menghadapi berbagai karakter anak, sehingga pekerjaan ini terasa menyenangkan dan menantang. Baik, begitu juga kesimpulannya. Narasumber yang saya dapatkan hasil dari wawancara saya dan juga analisis psikologi positifnya. Saya ambil 3 itu, hope, flourishing dan juga creativity. Begitu saya cukup. Bila ada tutur kata yang salah atau ribet atau rumit dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ahmad Maudin Zulfikar Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.